Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat budidaya makot PSF dan ternak unggas, sebelum memulai budidaya makot PSF, pikirkan dulu hal-hal sebagai berikut. Teman-teman yang masih belum budidaya makot PSF dan tertarik akan budidaya makot PSF, biasanya dia berpikir bahwa budidaya makot PSF itu bisa dipelajari secara mudah. Memang benar, secara teori praktek itu sangat gampang sebenarnya. Namun yang sangat penting, tidak kalah penting itu teman-teman pasti tidak memikirkan dari mana kita akan mendapatkan stok pakan atau seberapa besar kita akan mendapatkan menyediakan pakan makot kita dari limbah-limbah yang bisa kita kumpulkan, entah itu bisa limbah sayuran, limbah buah-buahan, limbah rumah makan, dan limbah-limbah organik lainnya. Nah, ini seringkali diabaikan oleh teman-teman. Karena apa? Kemungkinan itu pikirkan nanti saja, itu nanti kalau sudah kita bisa pasti ada jalannya. Ternyata di dalam pengadaan pakan itu sangatlah riskan, atau kemampuan kita mengadakan pakan, mencari pakan untuk makot kita itulah sangatlah riskan atau sangatlah penting sekali untuk dipikirkan dari awal. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak memikirkan dari awal, nantinya setelah kita punya planning, setelah bisa menjaga siklus, ingin membudidaya makot PSF secara menambah atau skala besar atau sedang, menambah produksinya, bingung setelah kita tidak memikirkan dari awal dari mana kita mendapatkan pakannya. Nah, maka dari itu teman-teman yang akan memulai atau hanya sekedar coba-coba itu undurkan diri saja untuk mencoba. Karena kalau cuma mencoba itu nanti teman-teman hanya kehilangan kerugian, masalah materi, waktu, dan lain sebagainya. Kalau ingin terjun langsung ya harus dipikirkan dari awal, dari mulai biaya pembuatan kandang, biopun, dan lain sebagainya. Dan yang tadi yang sudah saya sampaikan, yang sangat penting itu adalah seberapa besar kita bisa mengadakan atau menyediakan pakan untuk makot-makot kita. Kadang kita dari awal, nanti kalau misalkan kita akan misalkan sudah banyak, kita akan terjun ke lapangan, ternyata mentalnya malu untuk memulung di pasar, untuk nembung itu apa ya, bilang sama tukang sayur, tukang buah untuk mengumpulkan limbahnya atau dan yang lain sebagainya. Yang jelas akhirnya dalam pengadaan pakannya dia tidak mampu untuk mensuplai jumlah makotnya yang sesuai dengan jumlah makot yang akan diberikan pakan, dan akhirnya tidak sesuai dengan angan-angan dia bahwa budi madu sekian, setiap hari menghasilkan sekian, dijual sekian, dan lain sebagainya. Ternyata dia tidak bisa mengadakan pakannya, akhirnya ya berhenti. Maka dari itu teman-teman, saya sampaikan di sini atau saya sharing di sini, kalau misalkan mau budidaya makot PSF, pikirkan dulu yang paling utama dari mana pakan yang akan kita gunakan, limbah yang akan kita gunakan untuk pakan makot kita. Nah, nanti kalau sudah ketemu atau sudah terpikirkan dan kita tidak malu untuk misalkan kita mulung di pasar atau kerjasama di pasar, itu tidak malu, ya laksanakan saja. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kalau misalkan masih pemula itu
kalau mau belajar sebenarnya sangat banyak sekali kalau kita mau mengambil dari YouTube, dari blog, dan main ke tempat teman-teman, dari pengamatan dan lain sebagainya. Namun untuk mencari pakan, mental kita bisa ada enggak untuk mencari pakan, dan kalau misalkan beli ketemu enggaknya itu harus diperhitungkan. Ya, tujuannya untuk misalkan budidaya maggot BASF untuk mencari keuntungan atau untuk menekan biaya pakan ternak kita, tapi bisa mengadakan pakan secara gratis atau beli mahal, ya akhirnya tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.